untuk pertama kali orang-orang ataupun saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan yang mungkin baru pertama kali datang ke jemaat ini, silakan angkat tangan saja di tempat biar bisa dilihat tangannya yang diangkat. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Nanti boleh kenalan, kalau nggak salah mereka semua adalah keluarganya Gita, di mana kemarin Gita baru diwisuda kalau nggak salah. Wah, beri tepuk tangan dong bagi Tuhan. Saya mau mengapresiasi setiap anak-anak muda yang menyelesaikan visi Tuhan. Ya, salah satunya adalah sekolah dan kuliah mereka. Saya percaya dengan kita menimba ilmu selama kita ada di dunia ini, kiranya Tuhan pakai segala pengetahuan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin, itu bagian kita. Bagian Tuhan kan menyertai kita dengan ilmu yang kita punya, betul? Setuju, sepakat? Siapa yang percaya sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya? Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan pernah tinggalkan Dia. Nah, bulan ini kita akan belajar tentang bagaimana kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Firman yang saya mau bagikan ini sebenarnya mungkin sudah sering saudara, apalagi para leaders ya, ataupun orang-orang yang sudah lama berjemaat di dalam jemaat ini, mungkin sudah beberapa kali saya sharingkan kebenaran firman Tuhan ini. Tapi saya percaya setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, selalu saja ada sesuatu yang baru Tuhan tambahkan. Amin. Ya, karena firman Tuhan itu tidak akan pernah habis-habisnya digali. Ya, Dia harta karun yang kita miliki dari sorga, nggak akan pernah habis. Ya, jadi Bapak Ibu, hari ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas, pasal yang ke-8 ayat 22 sampai 25. Ini salah satu cerita di mana bagaimana Tuhan Yesus dengan begitu luar biasanya menyatakan kuasa dan mujizatnya, dan sebenarnya itu menjadi satu tanda siapa Dia sesungguhnya. Ya, coba lihat di Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Saya baca ayat genap, saudara baca ayat ganjil, ayat 25 kita baca sama-sama. Saya beri judul khotbah hari ini, Yesus bangun dan bertindak. Amin. Siapa yang percaya Yesus itu kalau sudah bertindak, tidak ada musuh-musuh kita yang sanggup menghalangi jalan kita. Amin. Yesus sudah bangun dan bertindak, Dia adalah singa dari Yehuda. Semua musuh kita disingkirkannya dan kita berkemenangan di dalam Dia. Ya. Dan kita lihat, saya baca dari ayat yang ke-22. Angin ribut diredakan. Ya. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan Dia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Ayat 24. Cepat. Ayat 24, sorry, di belakangnya belum muncul itu. Ayat 24 mana? Ayat 24-nya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia. Katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Nah, jadi Bapak Ibu, ini cerita tentang angin ribut yang diredakan, bukan PT angin ribut. Ini benar-benar angin ribut. Ya, ada orang yang bikin perusahaan namanya angin ribut. Wah, itu kena badai terus itu perusahaan. Nah, Bapak Ibu, kalau dalam banyak konteks ya, hamba-hamba Tuhan membagikan cerita ini
bagaimana kalau kita tahu ketika Yesus menyuruh kita melakukan sesuatu, yakinlah bahwa kau akan sampai ke tempat di mana Dia inginkan. Amin. Kan Dia suruh bertolak kan? Ya kan? Murid-muridnya kan naik perahu, terus Dia suruh bertolak ke seberang. Kalau Tuhan yang suruh, pasti sampai enggak? Bilang sama sebelahmu, kalau Tuhan yang suruh kau lakukan sesuatu, pasti berhasil enggak? Pasti sampai enggak? Pasti tiba enggak? Iya. Jadi jangan ragu untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya. Lalu dikatakan apa di ayat 22 itu, ketika mereka berlayar, ya, bertorak ke seberang danau, ayat 23-nya dikatakan Yesus ngapain? Yesus tidur. Itu membuktikan bahwa Dia yang adalah Allah, ketika Dia turun jadi anak manusia, Dia berinkarnasi jadi manusia, Dia juga 100% manusia. Dia bisa capek, Dia bisa menangis, Dia bisa tidur. Tuhan Yesus bukan iwa yang mantonya melek terus. Tidur Dia, capek Dia, sudah keliling-keliling pelayanan, betul nggak? Mana-mana tidur. Jadi menurut saudara tidur tuh perlu nggak untuk kita? Siapa yang di sini susah tidur? Panggil nama Yesus. Ingat cerita ini, pasti tidur nanti. Yesus saja tidur, wah aku ndak tidur-tidur nih ngalah-ngalahi Tuhan aku nih. Tidurlah, nyenyaklah. Karena Tuhan juga mengajarkan kita butuh istirahat. Ya. Lalu dikatakan apa? Sekonyong-konyong. Artinya apa? Sekonyong-konyong bahasa Indonesia itu artinya apa? Tiba-tiba. Kalau bahasa Palembangnya apa ya? Tahu-tahu. Ya, tahu-tahu. Artinya gini loh. Masalah itu kadang-kadang tanpa kita duga-duga bisa datang. Nggak perlu diundang pun dia datang. Sekonyong-konyong. Turun taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Dalam bahaya di sini benar-benar bahaya. Anda bisa mati, saudara. Ya. Lalu apa yang dikatakan ayat 24? Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia. Ya, lihat bahasanya. Biasanya bahasa orang kalau sudah ngalamin masalah tiba-tiba, bahasanya tuh negatif. Ini murid loh, yang nyaksikan begitu banyak mukjizat Tuhan, betul nggak? Berjalan dengan kuasa Tuhan, betul. Tapi ketika dapat masalah tiba-tiba, bahasanya lihat. Kalau dia orang Palembang, dia ngomong apa ini? Nah Tuhan, mati nian Tuhan. Punah. Lihat bahasanya. Kita binasa. Mengutuk dirinya sendiri. Saya rasa kalau murid-muridnya Yesus ini orang Yahudi ini gak beda jauh dengan orang Palembang. Dikit-dikit tiga kata bahasanya sudah bahasa mengutuk. Oi nak mati nian, oi pening nian, oi kusut nian. Itu bahasanya orang-orang kita ini. Mereka juga seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Yesus bangun. Lalu Ia menghardik siapa? Dia enggak hardik murid-muridnya. Dia hardik masalahnya. Dia selesaikan dulu masalahnya. Baru dia ngomong sama murid-muridnya. Hai kamu, di manakah kepercayaanmu? Dia cuma bertanya, di mana kepercayaan? Jadi Bapak Ibu, kalau ada saudara kita, suami, istri, anak kita dalam masa-masa sulit,
ya, bahasanya negatif karena banyak masalah. Jangan dihardik orangnya. Ajari dia bahwa kita punya kuasa untuk menghardik masalah kita. Dan bertanyalah sama dia, kamu masih percaya enggak masih ada kuasa Tuhan? Kamu percaya enggak? Tuhan itu sanggup, Tuhan itu mampu, Tuhan itu bisa. Amin. Kita harus tetap mengasihi saudara-saudara kita yang lemah imannya. Ya, sampai mereka akan mengatakan apa? Itu membuat mereka apa? Semakin takut sama Tuhan dan semakin sadar siapa sebenarnya yang menyertai mereka. Amin. Saudara mau bawa seluruh keluarga kita yang lemah imannya untuk melihat siapa Yesus. Amin. Jangan terlalu keras sama mereka. Ajari mereka untuk semakin mendekat, semakin percaya sama Tuhan. Kasih contoh bahwa di dalam kita ada kuasa. Kuasa Tuhan. Bukan kuasa kita, bukan hebat kita. Kuasa Tuhan. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu, saudara terkasih yang dalam Tuhan, Yesus yang kita sembah melalui perikop ini bukanlah Allah yang duduk di tata dan kemuliaannya di sorga, tetapi Dia yang kita sembah itu, Dia turun dari tatanya. Kalau kita sadar aja, Dia yang adalah Allah yang sederajat dengan Bapa di sorga, turun untuk kita, apalagi untuk masalah-masalah kita. Baca itu, Filipi 2 itu baca. Ayat 1-8 itu. Dia yang adalah segambar dengan Allah, Dia sederajat, Dia itu sama dengan Allah kedudukannya, ya. Dia merendahkan diri dengan mengambil rupa seorang hamba, turun untuk saudara dan saya. Dia bukan Allah yang hanya leha-leha duduk-duduk di tahtanya. Dia tahu kelemahan saudara dan saya. Dia tahu ketidakmampuan kita. Dia tahu dari sejak manusia jatuh dalam dosa, Dia tahu. Orang mungkin gak tahu kelemahan kita, tapi Tuhan tahu. Amin. Tuhan tahu. Dan saudara harus tahu bahwa ketika Dia turun, saudara harus percaya Dia juga akan bertindak atas hidup kita. Ada amin? Dia akan bertindak. Makanya Mazmur 37 katakan apa? Percayalah kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Serahkanlah, iya kan? Maka Dia akan bertindak. Nah Bapak Ibu, kalau Tuhan bertindak, Dia akan mengerjakan sesuatu yang besar, sesuatu yang kita katakan mujizat. Karena sudah di luar kemampuan manusia. Ada amin, setuju? Setuju? Kalau Tuhan sampai bertindak, pasti Dia melakukan sesuatu di luar kemampuan kita. Betul nggak? Ya. Nah banyak orang hari-hari ini dalam bahaya. Dan ada kecenderungan ketika orang dalam bahaya, mereka tidak memiliki pengharapan dan kepastian. Tapi bagi saudara dan saya yang tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang turun dari sorga ke dunia ini untuk kita yang percaya dan untuk semua orang yang percaya, kita harus percaya dan yakin bahwa Dia akan selalu saja bertindak. Dia akan selalu bangun dan bertindak untuk saudara dan saya. Mau bukti apa lagi kasihnya? Dia sudah mati kok di kayu salib untuk kita. Mau bukti apa lagi kita? Mau minta bukti apa lagi? Semuanya sudah dikerjakan, sudah selesai kata Tuhan Yesus. Betul? Dan ketika Dia naik ke sorga pun, Dia tidak tinggalkan kita semua sebagai anak yatim piatu. Dia berikan seorang penolong yang lain.
penolong yang lain yang sejenis dengan dia. bukan kalau saya bilang sama Alfian, ambilin saya minuman yang lain. Bisa jadi bukan yang sejenis dengan yang saya minum sekarang. Betul nggak? Tapi kalau Bapak bilang, aku akan memberikan seorang penolong yang lain, yang sama kualitasnya dengan Yesus. Siapa dia? Roh Kudus. Ingat nggak waktu Yohanes bilang gini sama murid-murid, tanya, benarkah dia Mesias? Atau kami harus menunggu yang lain? Siapa yang lain itu? Bukan yang beda dari Yesus, tapi yang sama. Kualitasnya adalah Mesias. Nanti suatu kali saya akan khotbahkan lebih jelas. Amin. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu dalam cerita ini, lihat apa yang dia lakukan. Dia hentikan angin badai, dia redakan gelombang, dia hardik segala kekacauan yang terjadi dalam kehidupan murid-muridnya yang saat itu sedang putus harapan, sedang perkataannya negatif, sedang menunggu saat-saat yang paling mengerikan dalam kehidupan mereka, yaitu kematian. Kenapa? Dia lihat Yesusnya tidur. Jadi Bapak Ibu, dari ayat-ayat itu kita lihat apa yang Yesus lakukan ketika terjadi masalah. Dia bilang apa? Diam. Tenanglah. Jangan takut. Saudara, ketika ada masalah yang mengganggu pikiran dan hati kita, jangan diam. Jangan kita yang diam. Perkara itu yang harus diam. Kalau peristiwa ini, gelombang, badai, angin ribut itu di luar. Tapi kita murid-murid Tuhan seringkali badai, gelombang, angin ribut di sini. Di sini. Betul nggak? Makanya Daud selalu dalam Mazmurnya mengatakan apa? Hai jiwaku, tenanglah. Nantikanlah Tuhan. Yesaya katakan, nantikanlah Tuhan dalam tinggal tenang dan duduk diam. Disitulah letak kekuatanmu. Tapi kamu enggan. Kamu enggan. Kau cak kepakaman, kata Tuhan. Nak kau gawe kegalau kedewean. Punah kau. Beneran. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Bersyukurlah kalau saudara kita punya satu-satunya yang kita andalkan, yaitu Yesus. Amin. Satu-satunya yang layak kita andalkan. Nah, jadi dari cerita ini yang pertama kita harus tarik pelajaran bahwa Yesus itu bangun dan bertindak ketika murid-muridnya dalam keadaan terjepit. Saya nggak tahu keadaan saudara saat ini. Saudara sedang terjepit nggak hari ini? Artinya gini loh. Keadaan terjepit itu artinya ketika sudah tidak ada lagi orang yang dapat menolong, dapat diandalkan, berarti saat itulah kesempatanmu untuk melihat Yesus sendiri akan menyelesaikannya. Nah, kebanyakan orang terlalu pintar ya, Pak Anes ya. Orang ini terlalu pintar, akhirnya masih lihat apa kata orang Palembang tuh, masih ngelihat selo yang lain. Selo dak selo. Dia pikir, masih bisa lah, gak usah libatkan Tuhan dulu, masih bisa lah, masih banyak kawan aku, masih banyak, masih ada lah uangku, masih ada lah iniku, masih ada lah orang-orang yang bisa aku minta tolong. Ujung-ujungnya kecewa. Saya selalu suka kalau di mobil orang di belakang ada tulisan. Saya bilang sama Ibu Irma suatu saat kami lagi lihat ada mobil, saya percaya dia orang Kristen pasti.
Stikernya tulisannya apa? If other fail, try my Jesus. Kalau yang lainnya gagal, cobalah untuk percaya pada Dia. Ya. Itu sebabnya kalau kita sungguh-sungguh satu perahu, satu apa saudaraku? Satu roh dengan Yesus. Kan kita ketika mengikatkan diri sama Tuhan, kan kita satu roh. Betul? Seharusnya tidak ada tempat untuk putus asa. Tidak ada tempat untuk kekecewaan waktu kita di dalam Kristus. Tidak ada tempat untuk merasa kita sendirian. Ada Tuhan. Tuhan kalau hadir, Dia tidak hadir sendirian dengan beribu-ribu laksa malaikatnya. Dia sudah membuktikannya berkali-kali. Allah kita tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Makanya kadangkala mata kita ini loh, yang mata batin dan mata rohani kita ini enggak peka. Ingat waktu Uza bilang gini, dia bilang gini, mana itu? Itu kita ini sudah dikepung. Lalu Nabi Tuhan itu bilang, lihat baik-baik. Lihat sekali lagi. Pas dia lihat, iya ya, ada pasukan berapi yang lebih banyak. Kadangkala mata batin kita dan rohani kita enggak peka. Jangan pernah merasa putus asa, kecewa, sendirian. Karena selalu saja ada Yesus bersama kita. Apa gunanya dia mengatakan dia dinamakan Immanuel? Itu bukan kata-kata yang menyenangkan hati kita saja, tidak. Itu betul-betul dia lakukan. Kalau dia bersedia turun dari sorga ke dunia ini untuk saudara dan saya, dia nggak main-main, saudaraku. Dia bukan manusia yang berkata lalu berdusta atau PHP. Dia Allah yang ketika mengatakan sesuatu, maka jadilah seperti yang Dia katakan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ketika Yesus dibangunkan oleh murid-muridnya, apa yang Yesus lakukan? Dia waktu dibangunin, apa Yesus mainin? Ay, kamu nih, aku lagi lemak-lemak tidur kamu nih. Kaget dulu, biar kelar dulu, tidak bakal mati kamu tuh. Ada tidak dia ngomong gitu? Atau dia malah, oi kawan tahu tidak aku nak tidur. Bapakku di sorga lah ngomong, aku tidak makan, mati tenggelam. Nah kau kan sama-sama aku, tidak bakal mati tenggelam. Aku nih matinya disalib. Bisa gak dia ngomong kayak gitu? Bisa. Tapi dia gak nunggu lama-lama. Waktu Yesus dibangunkan, Dia tidak tunda-tunda untuk menolong. Makanya penting sekali kita punya seruan kepada Tuhan. Punya doa-doa yang berseru kepada Tuhan. Berserulah. Berserulah Yesus, Yesus. Ada pengharapan yang penuh. Berseru sama Tuhan. Berseru itu tidak besek-besek, berseru. Seorang, kalau saudara, doa paling singkat tuh doanya Petrus. Tuhan, tolong. Bleb 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 bleb. Berseru, tidak kata dia ngomong, Tuhan, tolong, tolong, tolong. Nggak ada. Saudara, kalau ibu-ibu dijamret, ada tolong, tolong gitu. Nggak ada, pasti teriak-teriak, tolong. Betul nggak? Berseru sama Tuhan. Berserulah. Kapan terakhir kita berseru minta tolong? Berseru.
Ada amin? Ada amin Bapak Ibu? Murid-murid berseru, ya. Dia nggak tunggu-tunggu, ya. Dia tidak berlama-lama, ya. Saudara, seringkali Tuhan tidak berbuat apa-apa bukan karena masalah kita terlalu parah, bukan karena situasi kita terlalu berat, bukan karena dia nggak sanggup mengerjakan mukjizat, tapi seringkali dia tidak berbuat apa-apa karena kita tidak memanggil dan berseru di dalam namanya. Barang siapa, kita Roma katakan, yang berseru dalam nama Yesus, mereka akan diselamatkan. Berseru, berserulah Yesus. Berseru sama Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, berserulah, berharaplah kepada Tuhan. Nantikanlah kuasanya. Kenapa dia menunggu seruan kita? Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang memaksakan kehendaknya atas kita. Ada amin saudaraku? Ya, tetapi dia adalah Tuhan yang lemah lembut. Karena dia menunggu sampai hati kita terbuka. Dan dia tunggu sampai saudara dan saya berseru. Itu tandanya bahwa kita sudah di ambang batas kekuatan kita. Tuhan tolong, kata Petrus. Doa paling singkat dan paling manjur yang pernah ada di dalam Alkitab. Tuhan tolong. Kalau baca lagi berdoa panjang-panjang tidak perlu. Teriak baik, Tuhan tolong. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu. Ada orang nanya saya, pastor saya ini tidak bisa berdoa. Tidak perlu doa panjang-panjang. Teriak baik, Tuhan tolong. Apa yang ada di dalam hatimu yang sudah sesak itu Tuhan tahu semua. Asal kau berseru. Berserulah. Bilang sama sebelahmu, apapun masalah yang menjepitmu hari ini, yang membuatmu gak berdaya, yang membuatmu takut, yang membuatmu kecewa, berserulah sama Tuhan. Berseru, berseru aja. Amin. Dan yang terakhir, Yesus bangun dan bertindak ketika keadaan sudah tidak dapat dikendalikan. Nah, kebanyakan manusia-manusia akhir zaman ini, selama dia masih pacak kendalikan, ndak galak dia berseru sama Tuhan. Dia pikir masih pacak aku dewek, masih pacak ku kendalikan. Percayalah, ketika keadaan kau rasa sudah tidak dapat dikendalikan lagi, percayalah, Tuhan mau untuk menolong kau. Amin. Selama kita masih dapat mengendalikan masalah dan persoalan kita, ya kerjakan aja bagiannya kita. Sampai di batas ambang kekuatan kita, berserulah sama Tuhan. Saya dulu ada lagu, Voice of Galilee ya, nama grup bandnya, VOG. Ada satu lagunya tuh bunyinya gini, terkadang apa yang ku harapkan, ku bayangkan tak seperti kenyataan, kekecewaan dan keputusasaan membayangi hidupku, ingin ku berlari, namun ku tak mampu. Di batas akhir kekuatanku, kau datang dengan kasih-Mu, membebaskan dan memulihkan seluruh hidupku.
Lalu apa? Refnya itu yang saya suka. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Saudara percaya enggak? Mukjizat terbesar Tuhan adalah kasih-Nya. Bukan yang kelihatan, oh sembuh ini, berkat ini. Kasih-Nya itu loh mukjizat terbesar. Itulah mukjizat terbesar. Kalau kita sudah menerima mukjizat yang paling besar itu, saudara nggak akan pernah tahan untuk tidak membagikannya sama orang lain. Nggak tahan. Saya kemarin di dalam satu persekutuan, saya lihat anak-anak muda itu, mereka lesehan semua, mereka semua orang marketplace. Mereka bilang, pastor kami sudah sejak pandemi nggak ketemu pastor. Kami haus pastor, kami lapar. Kami rindu dengar firman Tuhan. Wih, saya yang udah lama gak ketemu mereka langsung ya, biasanya cuma di online ya. Itu hati saya terharu, mau nangis saya. Mau nangis di depan mereka, tapi saya tahanin aja. Ternyata di luar sana ada orang-orang yang begitu rindunya kasih Tuhan melalui firman. Mereka, maaf ngomong ya, banyak di antara mereka yang bukan orang percaya. Mereka bukan orang percaya loh. Tapi mereka rindu dengar firman Tuhan yang menyatakan kasih-Nya. Saya heran kalau di gereja Tuhan sudah tidak ada lagi kegairahan untuk kasih-Nya Tuhan, untuk firman-Nya Tuhan. Yang diharapkan, oh berkat yang berlimpah, oh ngalamin ini, ngalamin itu. Yang harus mereka lihat, saudara, kadangkala kasih Tuhan justru dinyatakan ketika dia diam, tidak lakukan apa-apa, dan dia sedang mendidik kita di dalam kasih-Nya untuk percaya penuh kepada Dia. Makanya perkataan Yesus terakhir sama murid-muridnya ketika dia tegur, di manakah kepercayaanmu? Maukah saudara menerima setiap hari mujizat Tuhan, yaitu kasih-Nya? Amin. Kasih Tuhan itulah mujizat terbesar. Itulah yang meneguhkan hati kita untuk tetap percaya walaupun di masa-masa sulit, walaupun kita merasa bahwa kayaknya Tuhan gak denger ya, kayaknya Tuhan tidur ya, kayaknya Tuhan gak lakukan apa-apa. Ingat, pada saat-saat seperti itu sebenarnya Dia sedang mendidik saudara dan saya untuk percaya. Untuk percaya. Kesadaran bahwa kita butuh Tuhan itu juga mujizat. Banyak orang tidak mengalami kesadaran untuk bahwa dia butuh Tuhan. Dia gak ngalamin mujizat apapun. Dia pikir mujizat itu cuma kesembuhan, utangnya lunas, ininya ngalamin ini, ngalamin kemakmuran, ngalamin ini, ngalamin, semua diukur dengan materi, dengan fisik. Ingat, kasih Tuhan itulah mujizat terbesar. Amin. Waktu kita teguh percaya bahwa di dalam kasih-Nya, ingat, kita cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus Yesus yang mengasihi kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, ketika kita tidak dijawab oleh Tuhan, itu bukan berarti Tuhan tidak mampu menolong kita, melainkan Dia sedang melatih untuk membuat kita menjadi kuat dan percaya. Pada saat kita betul-betul sudah tidak mampu lagi, percayalah, berserulah. Dia tidak akan berlama-lama untuk tinggal diam. Dia pasti bertindak. Dia akan segera bangun. Dia akan segera menyatakan kuasa dan mujizat-Nya. Tetaplah percaya bahwa Yesus Kristus dan kuasa-Nya itu tetap sama dulu, bahkan sampai selamanya.
Gambar ini selalu membuat saya terharu. Ketika Petrus bilang, Tuhan tolong. Mungkin suaranya sudah bleb 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 bleb. Tiba-tiba wajah Yesus sambil mengulurkan tangan. Dia tarik. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.